once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, saya Elvira Nurpadilah dan teman saya Zubaidah Daulay. Di sini kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang. Dan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Melayu tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu pasar. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Yang pertama ada tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujoh pada tahun 1380 M. Yang kedua prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683 M. Yang ketiga prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684 M. Yang keempat prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 M. Yang kelima prasasti Karangbrahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688 M. Adapun prasasti-prasasti lain dalam bahasa Melayu juga terdapat di daerah Jawa, yaitu Jawa Tengah, prasasti Gandasuli pada tahun 832 M, dan prasasti Manjucerigha Bogor, prasasti Bogor tahun 1942 M. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, tetapi pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Lalu pada awal abad ke-20 bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Dan dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusteraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus dan ahli sejarah. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Dan mengunjungi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dinamakan dengan Sumpah Pemuda.
Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Baik, sekian dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.